rekan-rekan media yang kami hormati. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Jadi malam hari ini kami ingin menyampaikan perkembangan kasus dugaan bullying yang terjadi di sekolahan Bina Binus Sipruk yang dialami oleh adik kita R, ya, yang dimana kejadian pada tanggal 31 Januari 2024 sudah dilaporkan resmi di Polres Metro Jakarta Selatan, dan perkembangannya terkini, ya, update terkini terkait dengan kasus itu, pihak Polres Metro Jakarta Selatan sudah memberikan surat kepada kami terkait perkembangannya yang nanti mungkin sebentar akan dibacakan oleh rekan kami, Pak Zaki. Dan perlu diketahui bahwa kemarin pihak sekolah sempat memberikan edaran surat yang dimana isi surat tersebut kami anggap atau kami rasa tidak sesuai dengan fakta. Setelah kemarin kami mengupdate perkara kasus ke Polres Metro Jakarta Selatan, saya, tim kuasa hukum, sama-sama adik korban kita, lalu orang tua korban mendatangi sekolahan Binus Impruk bersama teman-teman media guna untuk menanyakan hak, ya, pendidikan yang harusnya berjalan dengan baik di sekolah tersebut. Namun demikian, kami di depan juga ada kesulitan untuk bisa masuk bertemu dengan pihak sekolah. Adapun maksud dan tujuan kami tidak lebih tidak kurang hanya ingin mempertegas, ya, dan memastikan terkait dengan proses belajar mengajar pendidikan yang harusnya didapat secara utuh oleh adik kami, yang dimana orang tua dalam hal ini juga setiap bulan terus membayar puluhan juta untuk uang sekolah. Namun demikian, apa yang disampaikan oleh adik kami ini tidak bisa masuk sekolah. Di sana kami jujur saja diterima, ya, namun bukan orang yang tepat yang menerima kami. Yang menerima kami adalah bagian legal atau bagian hukum, sementara kami sampaikan bahwa kedatangan kami bukan membahas persoalan hukum, tapi ingin meminta kepastian tentang pendidikan yang seharusnya diterima oleh adik kami. Ya, kami meminta, kebetulan di sana ada perwira-perwira polisi, ya, dari wilayah hukum Jakarta Selatan, ada beberapa perwira polisi, dan di situ kami sampaikan maksud dan tujuan kami. Jadi perlu diklarifikasi, kami menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada intimidasi, tidak ada kegaduhan-kegaduhan yang katanya diakibatkan oleh kami atau kedatangan kami ke sekolah Binus sehingga membuat kegaduhan atau menciptakan suasana yang mencekam. Sekali lagi saya nyatakan itu tidak benar. Bahkan kami akan melakukan upaya hukum terhadap pihak-pihak yang memberitakan atau menginformasikan bahwa kedatangan kami kemarin adalah untuk membuat kegaduhan. Jelas kami diterima oleh AKP Sutijan juga dari wilayah hukum Polsek Kebayoran Lama, Polres Jakarta Selatan. Saya juga bertemu dengan Ibtu Tosari, Kapospol Permata Hijau, dan kedatangan kami pun saya sudah melaporkan sebelumnya kepada Kapolsek Kebayoran Lama. Sehingga tidak mungkinlah kalau kami sudah melapor berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kami datang mau bikin gaduh, kami datang mau bikin rusuh, kan nggak mungkin. Kami datang ingin mempertanyakan hak kami bersama korban, murid, dan orang tua murid yang membayar, dan sama teman-teman media. Jadi sangatlah tidak benar kalau pihak manapun menyatakan kedatangan kami kemarin itu seperti orang yang ingin melakukan kegaduhan atau bikin rusuh di situ. Ya, ini
Sebentar saya persilahkan Pak Zaki terkait dengan update perkembangan perkara yang kami laporkan di Polres Metro Jakarta Selatan. Silakan Pak Zaki. Ya, terima kasih Bang Sunan. Yang terhormat rekan-rekan media, seperti yang disampaikan oleh Bang Sunan sebelumnya, dapat kami sampaikan mengenai perkembangan dari laporan yang diajukan oleh pihak korban. Alhamdulillah pada tanggal 9 September 2024, proses penyelidikan selama berbulan-bulan ini akhirnya naik ke dalam tahap penyidikan. Jadi kami sudah menerima SPDP, yaitu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dan alhamdulillah juga awalnya pada laporan itu kami melaporkan adanya dugaan empat anak yang berhadapan dengan hukum. Tapi setelah melalui proses lidik, proses pemeriksaan saksi-saksi, kemudian bukti-bukti visum dan lain-lain, di dalam SPDP yang kami terima, ada pengembangan yang tadinya 4 anak yang berhadapan hukum menjadi 8. Artinya ada bertambah 4. Jadi ada 8 anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu yang pertama inisial KLS, yang kedua inisial MRM, yang ketiga inisial KWR, yang keempat inisial DS, yang kelima inisial JS, yang keenam inisial MAF, yang ketujuh inisial CGA, dan yang terakhir yang kedelapan inisial JAW. Dan tidak menutup kemungkinan nantinya dalam proses sidik saat ini akan bertambah pihak-pihak yang terlibat, mengingat dari sifat dari delik Undang-Undang Penegakan Hukum itu bukan hanya pelaku yang melakukan suatu tindak pidana itu, tapi juga pihak-pihak dan orang-orang yang membiarkan tindak pidana tersebut dilakukan. Jadi kita lihat saja nanti perkembangannya di dalam proses penyidikan selanjutnya. Kemudian kami juga menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP pada tanggal 9 September 2024, di mana di dalam dalam SP2HP ini pada pokoknya adalah menjelaskan bahwa total seluruh saksi-saksi yang telah diperiksa di dalam proses penyelidikan itu ada 18 orang saksi. Jadi dari pihak sekolah, dari pihak murid dan dokter pun sudah diperiksa, gitu. Dan bukti-bukti yang sudah dimiliki oleh penyidik saat ini adalah salah satunya adalah visum et repertum dari Rumah Sakit Pusat Pertamina. Nah, kemudian tindak lanjutnya adalah dalam proses sidik ini penyidik akan memanggil kembali, ya kan, akan melakukan pemeriksaan kembali dan menuangkannya dalam BAP kepada saksi-saksi yang sudah diperiksa, dan tidak menutup kemungkinan juga akan ada saksi-saksi lain yang akan diperiksa. Jadinya ada penambahan bukti-bukti dan lainnya, karena ini adalah sudah memasuki tahap penyidikan. Kemudian surat yang ketiga yang kami terima, ini yang menarik bagi kami, ada undangan restoratif justice. Undangan restoratif justice ini jika merujuk pada surat yang kami terima, rujukannya adalah surat permohonan dari penasehat hukum anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi atas permintaan yang diajukan oleh penasehat hukum dari anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini, mengajukan untuk diadakan suatu restoratif justice antara korban maupun anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini. Itu. Berdasarkan surat ini, anak korban dan orang tua dari korban diundang oleh pihak Polres selaku fasilitator nantinya untuk hadir pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 12 di ruang unit PPA Polres Jakarta Selatan, gitu. Jadi itu yang kalau dari kami, dari saya yang bisa saya sampaikan. Untuk yang lainnya akan disampaikan oleh rekan-rekan kami. Terima kasih.